SMA 1 Bangli, itu sekolahku, sekolah favorit di Bangli. Namaku Dayurai. Sekolahku menjadi salah satu incaran bagi seluruh siswa yang baru mau SMA. Kukira menjadi sekolah ternama dan favorit membuat kasus bully yang meredup, tapi ternyata tidak. Malahan sama saja seperti sekolah lainnya. Aku sekolah di sini dengan angan agar bisa berbaur dan memiliki teman. Tapi malah aku yang dibully habis-habisan. Sampai-sampai aku takut bertemu banyak orang. Ada 2 teman kelasku yang sangat senang mengerjai dan mengejekku. Hanya karena pakaianku yang cupu ini. Pada hari Jumat, aku berangkat ke sekolah sendirian. Dengan berjalan kaki, karena jarak rumah dan sekolah cukup dekat. Kelasku terletak di lantai 2. Saat aku sampai di kelas sangat sepi dan sunyi karena beberapa dari mereka sedang mengikuti ekstra. Aku langsung duduk di bangkuku. Dan kebetulan hari itu ada tugas bahasa Inggris. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya. Nah, ini Feby dan Ari, orang yang sering membuliku di kelas. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang kuyakin akan masuk ke kelasku. Lalu, yang membuatku ketakutan adalah itu, seperti suara orang yang sering membuliku. Dan ternyata benar itu mereka. Awalnya aku pikir mereka akan berhenti berulah, tapi sialnya itu hanya angan-anganku saja. Mereka berdua melemparkanku bola basket ke lantai dengan suara yang sangat kencang. Lalu aku pun terkejut dan berusaha tetap tenang. Salah satu dari mereka yang bernama Ari mengangkat daguku ke atas dan yang satunya yang bernama Feby mencaci maki diriku. Kamu itu gak usah sok rajin tahu. Kamu itu udah tompelan, jelek, kurus lagi. Pikiran kayak kuda lagi. Apaan sih kamu? Pergi banget deh sama circle kita. Nah, seorang yang mengintip tak lain adalah teman sekelasku yang bernama Gangga. Menghampiriku lalu bertanya tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi. Gangga menyarankanku untuk melaporkan semua perbuatan mereka kepada guru. Tapi aku hanya diam, membisu karena aku masih syok atas apa yang terjadi pada diriku. Setelah temanku pulang, aku memastikan apakah mereka masih di kelas atau tidak. Setelah merasa aman, aku langsung membereskan buku-buku dan beranjak untuk pergi. Setelah aku keluar dari kelas, ternyata mereka sedang duduk di dekat tangga. Aku kaget dan memberanikan diri untuk terus berjalan menuruti tangga. Namun, mereka meluruskan kakinya dan membuatku tersandung. Aku terjatuh, lalu tiba-tiba Ari menarik rambutku dan memaksaku untuk berdiri. Yang membuatku kaget adalah Feby yang mendorongku ke tembok dan mereka mengira bahwa aku melaporkan mereka kepada guru. Setelah puas memberiku pelajaran, mereka turun untuk melanjutkan permainan basket.
Beneran? Kamu berani? Jawab. Kamu berani mama lapor. Dasar. Apaan sih kamu? Ayo tinggal aja. Beraninya dia aku aja kan. Berani-beraninya dia mau ngomong. Masa udah kalau dia berani ngomong. Kita harus ke pacaran lagi. Main basket lagi yuk. Iya, kita main basket lagi yuk. Kita ambil bola dulu ya. Atau kamu di sana aja? Kamu ambil bola ya. Ayo, masukin sekarang. Cepat. Ayo. Suara apa? Kamu jangan bilang kayak gitu. Suara apa? Pulang aja yuk. Pulang yuk. Aku takut. Aduh. Kenapa sih? Lu gak ada siapa-siapa lagi. Aduh, sakit banget. Baby. Setelah ditanya ke orang pintar, ia mengatakan bahwa pada tahun 2007 terjadinya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pembulian. Arwah korban bullying ini menjadi marah melihat kasus pembulian yang terjadi lagi, yang mana dihadapi oleh Dayurai. Sehingga arwah tersebut memberikan pelajaran melalui menampakkan diri lagi, yang mana membuat Ari dan Feby pingsan. Diharapkan kembali untuk si pembuli meminta maaf kepada korban dan berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi, film pendek kami jika dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Punarbahu sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri masuk ke Prarabdha Karmapala, yaitu karma yang dilakukan sekarang dan buahnya diterima sekarang juga. Kenapa kami bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pada saat Ari dan Feby melakukan bullying pada Dayurai, pada saat itu juga mereka langsung mendapatkan karmanya, yaitu dengan salah satu dari mereka terjatuh lalu melihat sosok menyeramkan.